Hai. Kita masih di Taigasi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Dan kita kali ini akan bahas soal mitos dan fakta tentang tubuh kita. Yang pertama ini yang sering salah orang mengartikan adalah membaca dalam gelap itu merusak mata. Nah ini, Ternyata itu mitos. karena sesungguhnya membaca dalam gelap itu Nggak merusak. kelihatan. Membaca dalam gelap itu merusak keuangan PLN. Karena PLN tidak dapat duit dari situ. Karena sebenarnya gini, mata kita itu ternyata secara menakjubkan hingga bisa menyesuaikan dengan banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke retina. Jadi mata kita akan otomatis menyesuaikan. Iya, jadi ketika di tempat terang pupil akan mengecil, di tempat yang kurang cahaya pupil akan membesar menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Dan kalau ada yang bilang membaca tempat gelap itu merusak mata, itu sebenarnya bukan karena cahayanya, tapi mungkin karena terlalu dekat jarak mata dengan objek yang dibaca. Nah, kalau misalnya kita membaca terlalu dekat, itu sebenarnya juga tidak baik. Kalau dilihat orang lain, misalnya kita ngeliat itu, nah, kan nggak enak orang lain ngelihat bacanya gini kan nggak enak. Padahal bacanya garis tangan. Oke, selanjutnya ini juga mitos juga bahwa kita itu hanya punya 5 indera. Selama ini kita dikasih tahu kan seperti itu. 5. Kita cuma punya 5 indera. Nah itu yang pada akhirnya juga bikin kita terlalu terbiasa dengan 5 indera. Nah, jadi kalau dari fakta ini kita bisa mengatakan kalau indera keenam itu tidak spesial. Oh tidak spesial karena sesungguhnya bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai 33 indera. Wes, coba sebutkan. Indra birowo, peti. Dan yang ketiga, ini ada yang bilang kalau ini gigi yang bersih itu berwarna putih. Itu ternyata mitos. Karena sebenarnya gigi itu tergantung kepada background genetika kita juga. Oh iya. Jadi tidak selalu gigi yang kuning itu berarti gigi yang tidak sehat. Jadi bisa dikatakan gigi kuning itu bukan berarti jorok karena memang itu warna asli. Bawaan. Oh, Itu iya. sama halnya seperti kulit. Jadi tidak selalu kulit itu pakai pemutih bisa bikin putih. Enggak, tergantung kalian bawaannya seberapa. Karena itu warna aslinya, bisa jadi kalau di proses menjadi putih malah menjadi tidak sekuat ketika dengan warna aslinya. Iya, betul. Karena ada pengaruh-pengaruh obat dan segala macam itu ya. Betul. Ini selanjutnya nih. Ini selama ini orang beranggapan bahwa manusia itu hanya menggunakan 10% dari otak. Itu hanya kepakai seperti itu. Ini mitos karena sebenarnya justru hampir 100% otak kita tuh selalu dipakai setiap hari. Hampir ya. Bahkan saat tidur pun otak kita masih berjalan. Karena ini untuk mengontrol dan mengoperasikan seluruh. Cukup menakutkan ya. Jadi kita tidur otaknya jalan. Menakutkan. Bingung responnya. Ini kalau bicara soal tidur, ini juga ada mitos lagi bahwa membangunkan orang tidur sambil berjalan itu berbahaya. Nah kalau ada orang yang tidur sambil berjalan, itu memang susah untuk dibangunkan. Jadi kalau misalnya orang tidur sambil berjalan itu sebenarnya dibangunin nggak masalah, tapi memang lebih susah. Dan sebaiknya kalau ada orang tidur sambil berjalan, akan lebih baik kalau kita arahkan untuk kembali ke tempat tidur. Jadi jangan langsung tiba-tiba dibangunkan ya. Nanti karena itu akan berefek pada metabolisme jantung dan kesehatan organ dalamnya, karena dia akan proses kesadarannya tiba-tiba. Ya, betul. Dan ini selanjutnya, ini juga kita bisa mencegah penyakit jika kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kadang kita terbuai bahwa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita mengambil suplemen berbagai macam dan dengan berolahraga secara vitamin. Tapi ternyata itu kalau berlebihan juga bisa berbahaya ternyata. Karena walaupun vitamin itu dibutuhkan tubuh kita, tapi kalau dalam kadar yang berlebihan itu juga akan memberikan
dampak negatif Iya. juga untuk kesehatan juga ya. Karena sistem kekebalan tubuh yang tinggi itu akan memiliki efek proinflamasi. Dan proinflamasi ini yang pada akhirnya akan mengacaukan fungsi kardiovaskular. Nah, ini mengarah pada serangan jantung, stroke, pembekuan darah dan lain-lain. Nah, ini yang Mungkin itulah mengerikan. jawaban karena kan ada orang yang hidup sehat tapi tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah, mungkin karena terlalu berlebihan juga itu. Oke, selanjutnya ini ada mitos yang mengatakan bau badan menyebabkan karena tidak mandi. Saya tidak mandi tapi tetap tidak Iya. bau badan. Tapi sebenarnya itu tidak benar ya. Itu mitos ya. Nah, bahwa saya tidak mandi tidak bau, tetap masih bau. Enggak, bukan. Ini maksudnya bau badan disebabkan karena tidak mandi itu sebenarnya mitos. Karena penyebab bau badan itu faktornya banyak banget. Salah satunya adalah keringat. Genetik setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Dan itu berhubungan dengan Itu yang pada bau. akhirnya Mm-mm. akan menimbulkan efek yang berbeda dari setiap orang. Dan juga selanjutnya ada mitos yang mengatakan mencukur jenggot akan membuat lebih banyak. Nah, ini Karena kita selama ini kita pernah kalau mau lebat sering-sering dicukur. Itu ternyata itu mitos. ya karena sebenarnya itu hanya kesan saja. Jadi ketika rambut baru tumbuh itu akan terlihat seolah-olah lebih banyak. Lebih lebat ya. Padahal sebenarnya kalau kita hitung satu persatu ya Nah, sama saja jumlahnya. Kalau tidak percaya silakan cek. Nih selanjutnya ada mitos yang mengatakan Melakukan cracking crackling knuckles akan menyebabkan artritis. arthritis. Jadi cracking knuckles itu misalnya Ini loh. Nah, sing apa? knuckle Atau enggak yang paling sering itu molet. itu bisa menyebabkan artritis. Tapi Mungkin bisa dikatakan tidak separah yang Iya. kita pikir. bukan artritis berat. Mungkin artritis ringan, tapi juga kalau kita melakukan itu sering pun tidak akan mengakibatkan dampaknya tidak separah yang kita tahu selama ini. Jadi bisa dikatakan orang mengalami artritis di level yang berat mungkin ada pengaruh bawaan sebelumnya, tidak hanya karena ini loh Knuckles, ya cracking itulah. knuckles. Jadi itu mitos-mitos tentang tubuh kita dan yang selama ini orang berpikir itu benar, ternyata itu hanya sekedar mitos. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau ngomongin soal mitos dan fakta, itu semua bisa kita temukan dengan googling. Makanya dari itu rajin-rajinlah googling. Mungkin ini lebih banyak membaca biar tidak salah informasi. Ya betul. Sehingga kita jangan terpengaruh oleh cerita-cerita atau berita-berita yang kita belum tahu persis kebenaran. Jadi begitu kita dapat informasi ya kita coba cari tahu. Mungkin bisa bilang gini. Kita beranggapan kalau wah kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita. Oh itu mitos. Hidupmu itu nggak penting juga. Seperti program ini juga nggak penting juga. Tapi ya kenapa ditonton? Tapi yang penting esensi dari edisi fakta dan mitos tentang tubuh kita ini adalah jangan percaya hoax. Ya, stop hoax, perbanyak membaca dan jadilah warga negara yang pintar. Jangan lupa bernafas.